sidang jamaah salat Jumat Masjid Abu Bakar As-Sigaf, kampus Universitas Islam Sultan Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu adalah senantiasa mengambil pelajaran hikmah dari setiap catatan sejarah Islam, seperti yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mari kita renungi apa hikmah di balik peristiwa yang sangat mulia ini. Kalau kita boleh bertanya, bukankah ibadah kepada Allah itu dapat kita laksanakan kemanapun kita menghadap? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan di kota Madinah. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang kali mengendahkan wajahnya ke langit seraya berharap arah kiblat itu dirubah ke Ka'bah Masjidil Haram, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah tahu, berulang kali engkau hadapkan wajah wahai Muhammad ke arah langit, meminta arah kiblat dirubah ke Masjidil Haram. Maka kami perintahkan kepadamu saat ini untuk engkau arahkan kiblat itu ke Ka'bah Masjidil Haram sebagaimana yang engkau harapkan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditaati oleh seluruh sahabat Islam saat itu, berbalik mengarahkan kiblat salat mereka dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada 3 hikmah yang sangat berharga berkaitan dengan peristiwa ini. Yang pertama, hikmah aqaidiyah yang berkaitan dengan keimanan kita. Peristiwa ini menambah keimanan umat Islam terhadap kebenaran risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus keyakinannya yang bulat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap tuntunan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada respon ataupun tanggapan dari umat Islam, para sahabat khususnya saat itu, kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati perintah tersebut. Di sisi lain, bagaimana sikap orang-orang kafir, musyrik, munafik dan Yahudi terhadap peristiwa tersebut? Mereka tentu semakin sengit menolak dan memusuhi risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga membuat isu seputar peralihan kiblat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 142, sayaqulu sufaha'u minan nasi wal
tawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh itu berkata, apa yang menyebabkan mereka merubah kiblatnya dari Masjidil Aqsa yang saat itu mereka tuju ke Masjidil Haram di Ka'bah. Sementara orang-orang munafik berkata, jika kiblat pertama itu benar, maka berarti Muhammad telah meninggalkan kebenaran itu. Dan jika kiblat kedua itulah yang benar, maka berarti sebelumnya ia berada dalam kebatilan. Sementara orang-orang Yahudi berkata, seandainya Muhammad benar-benar seorang nabi, tentu ia tidak akan berpaling dari kiblat para nabi kami, yaitu Masjidil Aqsa. Tetapi karena dia telah menyelisihinya, maka dia bukan seorang nabi. Demikian bagaimana orang-orang munafik Yahudi dan orang-orang musyrik memanfaatkan peristiwa itu untuk membuat-buat isu yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hikmah utama di balik setiap tuntunan syariat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menguji keimanan dan meningkatkan keimanan hambanya, senantiasa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adakah hikmah yang lain? Tentu. Hikmah yang kedua adalah dalam rangka untuk meneguhkan salah satu keistimewaan ajaran agama Islam sebagai agama wasatiyah, agama moderat, agama yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip keadilan dan kebenaran, tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri. Satu ayat setelah ayat disebutkan mengenai peristiwa perubahan kiblat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasat, umat moderat, umat yang adil, yang kemudian ditafsirkan di ayat yang lain, kuntum khaira ummatin, lihatlah umat yang terbaik, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Maka sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan peristiwa yang ini menetapkan keimanan kita pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan yang bulat akan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nilai-nilai moderat, nilai wasatiyah ajaran agama kita, agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah, kekhusyuan kita dalam beribadah, kemuliaan akhlak dalam bermuamalah, memperkuat tali ukhuwah kita dengan sesama saudara muslim sedang umat manusia. Allah Subhanahu wa taala, adzambu la yabla wad-dayyan la yamut, i'mal ma syi'ta fakama tadin tudan. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.